Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Sazi Auluddin. Kali ini saya akan membahas hasil ujian tengah semester rekayasa perangkat lunak. NIM saya 123 190 123 angkatan 2019. Mari kita lanjut. Oke, ini pertanyaan pertama. Jelaskan melalui studi kasus bagaimana tahapan dalam proses requirements engineering dilakukan. Kita akan menggunakan studi kasus suatu kedai kopi yang namanya Terasana. Di sini kedai kopi Terasana merupakan kedai kopi yang cukup populer, menyediakan berbagai macam jenis kopi dan tempatnya itu suasananya industrial. Nah, karenanya menjadikan kedai kopi ini menjadi destinasi untuk mengadakan pertemuan. Karena peningkatan pengunjung, manajer kedai kopi Terasana menginisialisasi ide untuk membangun suatu sistem informasi yang saling terintegrasi dan pihak kedai kopi pun menghubungi software developer untuk membuatkannya suatu sistem informasi. Anggaplah kita sebagai developernya ya, ingin membuat requirements engineering. Nah, requirements engineering ini ada beberapa tahap. Di antaranya ada feasibility study, ada requirements elicitation and analysis, ada requirements specification, dan ada satunya lagi, requirements validation. Apa aja isinya? Mari kita lanjut. Di feasibility study, ini singkatnya adalah suatu studi singkat yang berfokus untuk menjawab tiga pertanyaan. Kalau melalui studi kasus kita, berarti tiga pertanyaan ini menjadi: pertama, apakah sistem berkontribusi pada tujuan kedai kopi Terasana? Yang kedua, dapatkah sistem diterapkan sesuai jadwal dan anggaran dengan menggunakan teknologi saat ini? Yang ketiga, dapatkah sistem diintegrasikan dengan sistem lain yang sedang digunakan oleh Terasana? Jika salah satu di antara ketiga pertanyaan tersebut jawabannya bernilai tidak, maka ada baiknya untuk tidak melanjutkan proyek tersebut karena cukup riskan juga. Kayak misalnya, nomor dua, kalau anggaran dan waktunya nggak membandai, ya nanti bakalan bikin masalah juga. Masa developer mau ngerjain sesuatu yang nggak dibayar kan nggak mungkin juga. Nah, makanya di situ studi kelayakannya ini dinilai banget. Untuk lanjut ke bagian selanjutnya di requirements elicitation and analysis. Di bagian ini kita bakal mencari tahu apa yang diharapkan oleh para stakeholder terhadap sistem, tentang domain aplikasi, layanan apa yang harus disediakan oleh sistem, kinerja sistemnya kayak gimana, batasan perangkat luasnya kayak apa, dan sebagainya. Misal, manajer ingin sistem dapat menampilkan dashboard keuangan selama 1 pekan, 1 bulan, atau bahkan hingga 1 tahun. Nah, dari elicitation and analysis ini bakal dibentuk suatu sistem model. Nah, modelnya kayak gimana nanti bakal terbentuk di sini. Kalau di sini udah selesai, udah kelar nanya-nanyanya stakeholder, kita bakalan lanjut ke bagian requirement specification. Di requirement specification ini kita bakalan mengkonversi informasi yang didapat dari elicitation and analysis menjadi dua buah requirements, yaitu user requirements dan system requirements. User requirement sendiri adalah apa yang bisa dilakukan oleh sistem dan apa juga batasannya dalam pengoperasiannya. Misal, sistem perlu bisa menampilkan produk yang dijual beserta foto, harga, dan ketersediaan stoknya. Nah, itu untuk yang user requirements. Untuk yang system requirements, itu merupakan pendefinisian secara detail tentang apa saja yang perlu diimplementasikan pada sistem. Kayak misalnya, setiap penutupan toko, sistem harus bisa membuat laporan penjualan harian dalam bentuk dokumen yang bisa di-print. Nah, itu ada dua bentuk tuh. Nanti bakalan masuk ke dalam user and requirements specification. Nah, kalau ini udah selesai, nanti bakalan lanjut ke bagian requirements validation. Di requirements validation ini ada 5 hal lagi yang bakal divalidasi. Ada validity checking, ini ngecek apakah ada lagi yang konflik atau enggak. Kayak misalkan kalau bikin proyek tuh pasti stakeholder tuh ada yang berantem nih. Kayak misal stakeholder A inginnya dashboard dalam bentuk diagram pie, sedangkan stakeholder B inginnya dalam diagram batang. Kalau itu masih konflik, nggak bisa lanjut kita. Nah, selanjutnya juga ada konsistensi check. Requirements ada yang bertentangan dengan batasannya nggak? Misalnya nih, diminta kasir dapat menerima pembayaran melalui uang digital dan transaksi dapat dicatat dalam laporan keuangan. Tapi secara bersamaan,
ada batasan berupa kedai kopinya nggak bisa ngakses ke API penyedia layanan uang digital tersebut. Berarti kan itu nggak bisa tuh, nggak bisa lanjut. Nah, nggak konsisten, ada yang saling bertentangan. Nah, itu diselesain dulu. Selanjutnya ada completeness check. Di completeness check ini requirement ada yang tertinggal atau enggak. Kayak kemarin tuh diminta sistem dapat membedakan pelanggan baru dan pelanggan lama, tapi nggak didokumentasiin, nggak masuk dokumentasi. Nah, kurang, berarti itu harus ditambahin dulu. Selanjutnya ada realism check. Realistis nggak nih untuk dibuat? Misalnya, sistem tuh harus bisa diakses dari jarak jauh atau tanda kutip online. Tapi secara bersamaan, nggak ada alokasi dana untuk menyewa hosting. Si kedai kopi terasanan nih nggak ngasih dananya untuk hostingnya. Berarti kan ya nggak mungkin juga dong, nggak bisa direalisasiin itu, nggak realistis. Selanjutnya di bagian verifiability. Dokumennya ditulis nggak di bagian requirement specification? Kalau ditulis, kalau ada, kalau bisa diverifikasi, ya oke, berarti bisa lanjut. Kalau enggak, ya berarti harus balik lagi ke requirement specification. Untuk beberapa yang tadi di atas, kalau nggak sesuai atau kalau nggak bisa diterima, nanti bakalan balik lagi ke elicitation and analysis. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2. Jelaskan perbedaan metode prototype development dan Bohemian Spiral. Berikan contoh real pada studi kasus, prototyping dan Bohemian Spiral. Di prototyping, fokusnya itu ke functional requirements dibanding non-functional requirements. Baiknya digunakan untuk desain awal, terutama UI. Kalau di Bohemian Spiral, itu fokusnya pada penilaian risiko, dan baiknya digunakan untuk development yang cukup besar dan menggunakan banyak dependency atau ketergantungan. Contoh penggunaannya adalah ketika elicitation itu pada proses maksudnya prototyping itu digunakan pada proses elicitation dan validation. Kayak yang tadi tuh, yang kita kalau misalkan mau buat di ini, di, di elicitation ini, nanti kita bakalan ngasih gambaran ke stakeholder-nya itu dalam bentuk prototype. Nah, Pak, Bu, prototype-nya tuh kayak gini loh. Nanti sistem yang bakal kita bentuk tuh bakalan kayak gitu. Nah, itu bakalan ngasih gambaran yang lebih baik ke stakeholder terhadap sistem yang bakalan kita miliki nantinya. Selanjutnya, untuk contoh penggunaan Bohemian Spiral itu digunakan ketika teknologi baru akan diterapkan atau bahasa baru akan diterapkan di sistem yang kita punya atau yang sistem yang akan kita buat. Maksudnya gimana? Maksudnya tuh ini dicek dulu bahasa pemrograman tersebut ada yang nggak bisa dilakuin nggak? Atau sesuatu yang nggak bisa dilakuin oleh bahasa pemrograman tersebut, resikonya terlalu besar atau nggak? Kalau terlalu besar ya jangan dilanjutin. Kalau masih bisa diterima atau masih bisa diatasi, ya oke, masih bisa lanjut. Nanti kalau nggak bisa, berarti harus cari cara lain atau cari jalan keluar lainnya. Selanjutnya, untuk studi kasus nomor 3, jelaskan prinsip metode agile dan berikan contoh bagaimana setiap prinsip tersebut diimplementasikan. Kita masih pakai studi kasusnya Terasana. Kayak gimana sih nantinya? Nah, sebenarnya sebenarnya ini nih, sebenarnya masih ada keraguan terhadap kata prinsip di sini. Karena kalau ada kata prinsip berarti bakalan masuk ke dalam prosesnya langsung. Nanti kita bukan ini ya. Di sini agile method. Agile method dapat diaplikasikan untuk yang small or medium size product, customer produknya nggak bergantung pada banyak aturan atau regulasi eksternal, berfokus pada tim kecil yang terintegrasi. Punya 4 manifesto berupa individuals and interaction over process and tools, working software over comprehensive documentation, customer collaboration over contract negotiation, responding to change over following a plan. Selanjutnya, Agile Method punya beberapa prinsip, diantaranya customer involvement, incremental delivery, people not process, embrace change, dan maintain simplicity. Maksudnya yang maintain simplicity ini pokoknya apapun jangan dibuat ribet. Kalau kan customer involvement ini keterlibatan si customernya, dia harus terlibat. Di incremental delivery berarti nanti dikirimnya nggak serta-merta pas udah jadi baru dikirim, tapi secara bertahap. People untuk proses berarti ngutamain people-nya yang di dalamnya, bukan dari proses. Kalau people-nya ini dapat bekerja sesuai dengan apa yang diminta melalui proses yang dia punya, ya silahkan. Yang pasti, yang penting tuh bisa selesai. Terus embrace change, berarti kalau ada perubahan harus siap menerimanya.
Nah, selanjutnya di sini untuk menggambarkan prinsip tadi, kita bakalan pakai agile method yang namanya Scrum. Scrum ini punya tiga bagian utama, ada outline planning, dan architectural design. Yang kedua ada sprint cycle, dan tahap ketiganya ada project closure. Nah, yang jadi utama tuh nanti di sprint cycle. Itu benar-benar menggambarkan prinsip yang tadi kita pakai. Ini agile metodenya ya ini anggap aja Scrum ya, Scrum method. Di bagian outline planning dan architectural design ini adalah proses planning dan desain arsitektural yang didapat dari requirements engineering. Tadi kan kita udah ada proses requirements engineering tuh. Nah, itu prosesnya di sini di outline planning dan architectural design. Di sini juga bakalan ada suatu prototype mungkin ya kalau kalau di awal dibuat prototipenya kayak gimana, nanti bakalan masuk ke sini. Dan menjadi perhatian bahwa jangan pernah masuk ke dalam sprint cycle sebelum outline planning dan architectural design ini selesai. Karena apa? Karena nanti bakalan merusak agile method ini atau Scrum ini. Yang ada nanti malah aneh dan malah ngeluarin cost yang lebih banyak daripada yang harus dikeluarin. Di sprint cycle itu normalnya setiap satu kali sprint ini lamanya itu 2 sampai 4 minggu. Dimulai dari assess. Assess ini merupakan penilaian terhadap backlog atau tes. Tes ini didapat dari yang tadi tuh requirement specification. Jadi apa yang diminta, apa yang perlu dimasukin, apa yang harus ada itu masuk ke dalam tes penilaian backlog. Nah, nanti itu backlognya apa aja. Dari situ kalau udah didapat, kita bakalan pilih, kita bakal select fitur mana aja atau fungsionalitas mana aja yang bakal di-develop lebih dulu. Nah, di sini, di proses memilih fitur ini, keterlibatan user, keterlibatan stakeholder, keterlibatan ya orang-orangnya bakal ada di sini. Nah, terus setelah itu kalau udah dipilih, misal dipilih untuk front end, UI landing page, UI catalog copy, dan UI dashboard. Untuk backend itu ada database, ada design migration, ada cache untuk testing. Kalau udah dipilih itu, nanti bakalan masuk ke proses development. Di proses development, ini bakalan ada meeting pendek tiap hari. Terus development timnya bakal diisolasi dari customer atau dari organisasinya. Karena apa? Karena kalau nggak diisolasi nanti customer atau organisasi bakal minta perubahan yang aneh-aneh selama proses development dan itu merusak prinsip kita. Proses bukan segalanya, tapi people adalah yang lebih tinggi daripada proses. Kalau people-nya terganggu, kalau people-nya terdistraksi, ya gimana prosesnya mau bener kan? Nah, Scrum Master yang bakalan jadi channel utama untuk komunikasinya di sini. Selanjutnya, kalau development-nya udah selesai, udah kelar, nanti bakal ada review. Semua yang diminta atau semua yang tadinya akan diminta itu bakal ada di sini. Dan di sini akan dipresentasikan hasil dari sprintnya ke stakeholder. Jadi nanti si ya si development timnya bakal ngasih tahu UI landing page-nya jadinya kayak gini, katalog copy-nya jadi kayak gini, dashboard-nya kayak gini, atau kayak database-nya tuh udah jadi kayak gini, design migration-nya jadi kayak gitu, dan lain-lain. Nanti bakalan ada, kalau ada perubahan-perubahan, ya nanti bakal masuk ke assessment lagi dan masuk ke dalam task baru. Nah, di situ prinsip-prinsip tadi yang kita pakai ya. Tadi ada tuh yang customer involvement nih ada tadi yang bagian awal incremental delivery ya yang tadi kan itu nggak serta-merta jadi tapi di bagian review dikirim ini jadi kayak gini bisa nggak. Nah, itu masuk ke incremental delivery. Terus people not process di bagian tadi tuh people-nya harus tetap terjaga, development timnya mau kerja kayak gimana pun yang penting jadi, yang penting kelar. Dia mau kerja kapan aja itu ya terserah dia, tapi tiap hari harus ada proses. Nah, maksudnya setiap hari itu harus ada perkembangan gitu. Embrace change, nah, di bagian review tadi ada perubahan, kita menerima perubahan, tapi nggak keluar jalur dari requirements-nya, nggak terlalu jauh ya dari situ. Kalau terlalu jauh ngapain diterima, nggak perlu juga. Itu keluar dari ini nanti, keluar dari kontraknya. Maintain simplicity, ya. Jadi semuanya dianggap simpel aja, nggak usah terlalu dibuat ribet-ribet. Kalau ribet-ribet yang ada malah nggak kelar-kelar tuh.
development-nya. Selanjutnya masuk lagi. Nah, di project closure ini ada tahap akhir development. Hasilnya berupa requirement documentation yang udah selesai, yang udah lengkap, yang udah udah lengkap lah, udah dari semuanya ditambahin, udah selesai. Bakalan ada halaman help juga buat user, ada user manual juga, ada juga mungkin tim bakalan dapat pelajaran apa yang didapat dari project tersebut. Kayak misal nih, pelajaran yang didapat sabar menghadapi stakeholder yang sering berantem di internal. Ini bukan kompetisi, tujuannya adalah project selesai untuk organisasi. Itu salah satunya. Mungkin itu sih. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.